Selamat datang saudaraku, di dunia yang penuh dengan misteri dan kebijaksanaan yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Hari ini kita akan membuka tirai rahasia alam semesta yang sering tersembunyi dari pandangan kita. 10 hukum yang mengatur segala sesuatu di sekitar kita. Anda mungkin merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar yang menggerakkan kehidupan ini, sesuatu yang menghubungkan setiap elemen dengan tujuan yang lebih dalam. Dan inilah saatnya untuk mengetahui rahasia itu. Karena Anda, saudaraku, adalah jiwa terpilih yang siap untuk menyadari kekuatan yang telah lama tersembunyi. Siapkah Anda untuk melangkah lebih jauh dan memahami bagaimana hukum-hukum alam semesta ini dapat membawa kedamaian, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda? Mari kita mulai perjalanan ini, karena alam semesta sedang menunggu untuk membimbing Anda. Bab 1. Hukum getaran. Segalanya bergetar. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, sekecil apapun, sesederhana apapun, memiliki frekuensi. Tidak ada satupun yang diam. Semuanya bergerak. Semuanya bergetar. Ini bukan sekadar teori ilmiah. Ini adalah inti dari bagaimana energi mengalir, bagaimana realitas terbentuk, dan bagaimana kehidupan ini merespons pikiran, perasaan, dan niat. Getaran adalah bahasa asli semesta, dan hanya mereka yang selaras dengannya yang mampu memahami pesan-pesan tersembunyi yang datang dalam keheningan. Ketika seseorang merasa damai, pikirannya ringan, hatinya bersyukur, saat itu ia sedang berada pada frekuensi tinggi. Sebaliknya, ketika emosi dipenuhi kemarahan, kesedihan, atau ketakutan, maka frekuensinya menurun. Yang tidak disadari oleh banyak orang adalah semesta merespons bukan berdasarkan kata-kata, tetapi berdasarkan getaran yang terpancar dari dalam. Segala sesuatu yang tertarik ke dalam hidup kita selalu sesuai dengan frekuensi yang kita pancarkan. Inilah alasan mengapa ada individu yang tampaknya beruntung terus. Bukan karena mereka istimewa, melainkan karena mereka sadar menjaga vibrasi mereka tetap tinggi. Mereka memancarkan rasa syukur sebelum menerima. Mereka merasa layak sebelum memiliki. Mereka hidup dalam getaran kebahagiaan, bukan karena hidup mereka selalu sempurna, tapi karena mereka memilih untuk selaras dengan cahaya, bukan bayangan. Hukum getaran adalah kunci awal yang tersembunyi dari banyak ajaran spiritual kuno. Dahulu para leluhur menjaga rahasia ini dalam ritual, doa, dan meditasi yang dalam. Kini banyak yang melupakannya karena terlalu sibuk mengejar sesuatu di luar, tanpa menyadari bahwa getaran internal lah yang mengatur semuanya. Alam semesta tidak mendengar permintaan yang kacau, ia hanya merespons frekuensi yang stabil dan jelas. Seseorang tidak perlu berkata-kata banyak untuk mengubah hidupnya. Cukup dengan menyelaraskan pikirannya, tubuhnya, dan perasaannya pada satu frekuensi yang positif dan konsisten, maka pintu-pintu akan mulai terbuka. Bukan karena keajaiban datang tiba-tiba, tapi karena dunia luar mulai mencerminkan keadaan batin yang telah diselaraskan dengan getaran yang lebih tinggi. Hukum getaran juga mengajarkan bahwa jika ingin menarik cinta, maka harus menjadi cinta itu sendiri. Jika ingin mengalami kedamaian, maka harus memancarkan kedamaian terlebih dahulu. Karena apapun yang tidak selaras dengan frekuensimu, secara alami akan terlepas. Begitu pula, yang selaras akan semakin mendekat, seperti magnet spiritual yang tidak bisa ditolak oleh realitas. Inilah sebabnya mengapa hukum getaran begitu dirahasiakan. Karena jika semua orang tahu betapa kuatnya diri mereka sendiri dalam menciptakan kenyataan melalui vibrasi yang mereka pancarkan, maka mereka tidak akan lagi mudah dikendalikan oleh ketakutan, oleh sistem, atau oleh batasan-batasan lama. Inilah kekuatan sejati yang selama ini tersembunyi, dan saat kamu menyadarinya, seluruh semesta pun mulai merespons dengan cara yang sangat berbeda. Bab 2. Hukum ketertarikan. Segala sesuatu tertarik kepada yang sejenis. Hukum ketertarikan adalah salah satu prinsip paling kuat dan menakjubkan dalam alam semesta. Namun seringkali ia disalahpahami sebagai sekadar menarik hal-hal yang diinginkan hanya dengan berpikir positif. Kenyataannya, hukum ketertarikan jauh lebih dalam dan lebih luas dari itu. Pada dasarnya, hukum ini menyatakan bahwa
kita menarik apa yang kita rasakan, pikirkan, dan yakini dalam hidup kita. Apapun yang kita beri perhatian, itu akan tumbuh, berkembang, dan menarik lebih banyak ke dalam hidup kita. Semesta ini bukan tempat yang acuh tak acuh terhadap apa yang kita alami. Sebaliknya, ia adalah cermin yang memantulkan kembali setiap getaran yang kita pancarkan. Ketika kita berada dalam kondisi pikiran dan perasaan tertentu, kita secara otomatis menarik hal-hal yang berada pada frekuensi yang sama. Jika kita merasakan kekurangan, maka kita akan terus menarik lebih banyak pengalaman yang mengingatkan kita pada kekurangan itu. Sebaliknya, jika kita merasakan kelimpahan dan rasa syukur, maka alam semesta akan membuka lebih banyak pintu untuknya. Pernahkah kamu merasa bahwa semakin banyak kamu fokus pada suatu hal, semakin banyak hal tersebut muncul dalam hidupmu? Ini bukan kebetulan. Ketika pikiran kita terbiasa untuk fokus pada apa yang kita inginkan, kita memancarkan energi yang serupa dengan apa yang kita harapkan. Semesta dengan segala keteraturannya tidak dapat membedakan antara ingin atau tidak ingin. Ia hanya melihat frekuensi yang kita pancarkan dan mencocokkannya dengan realitas yang sesuai. Banyak orang yang mendengar tentang hukum ketertarikan dan mencoba menarik hal-hal positif dalam hidup mereka, namun seringkali gagal. Mengapa? Karena mereka hanya berfokus pada permukaan, berusaha menarik hal-hal materi, kekayaan, atau keberhasilan tanpa benar-benar merubah keadaan batin mereka. Hukum ini bekerja bukan hanya dengan berpikir positif, tetapi dengan mengubah keyakinan dalam diri, mereset persepsi diri, dan menyelaraskan tindakan dengan energi yang kita pancarkan. Itu sebabnya, seringkali orang yang telah berhasil menarik kelimpahan adalah mereka yang benar-benar memiliki keyakinan mendalam akan kelayakan mereka. Selanjutnya, hukum ketertarikan juga melibatkan keseimbangan. Ketika kita ingin menarik suatu hal, kita perlu melepaskan segala bentuk keraguan atau ketakutan. Ketakutan hanya menarik ketakutan lainnya, dan kepercayaan akan menarik lebih banyak alasan untuk percaya. Oleh karena itu, tidak hanya pikiran yang penting, tetapi juga perasaan kita. Perasaan yang kita miliki adalah penentu utama dalam kualitas ketertarikan yang terjadi. Semesta ini adalah entitas yang penuh dengan potensi tak terbatas. Ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika kita mengaktifkan energi positif kita membuka saluran yang lebih luas untuk menarik segala sesuatu yang kita inginkan. Tetapi perlu diingat bahwa ketertarikan ini bekerja dengan cara yang lebih halus daripada yang kita bayangkan. Kadang, kita menarik pengalaman yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, namun justru itu adalah bagian dari proses menuju apa yang kita harapkan. Hukum ini mengajarkan bahwa prosesnya adalah bagian dari perjalanan. Maka, hukum ketertarikan ini sebenarnya lebih dari sekadar mekanisme menarik hal-hal positif. Ini adalah cara kita berhubungan dengan semesta secara menyeluruh. Jika kita ingin mengubah hidup kita perlu memulai dengan perubahan dalam diri. Kita harus menyesuaikan getaran dalam tubuh, pikiran, dan hati kita untuk menjadi magnet bagi segala sesuatu yang baik dan bermanfaat. Itulah mengapa hukum ketertarikan merupakan salah satu rahasia alam semesta yang begitu kuat dan begitu mendalam. Bab 3. Hukum keselarasan menyatukan semua energi. Hukum keselarasan adalah prinsip yang mengatur hubungan antara segala sesuatu di alam semesta ini, yang mengajarkan kita bahwa untuk mengalami kehidupan yang harmonis dan seimbang, kita harus menyelaraskan segala aspek diri kita, pikiran, perasaan, dan tindakan dengan energi semesta yang lebih besar. Ini adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap elemen di alam semesta saling terhubung. Dan ketika kita menyesuaikan diri kita dengan energi semesta yang lebih besar, kita menjadi bagian dari aliran kehidupan yang tak terputus. Keselarasan tidak hanya berkaitan dengan keseimbangan dalam diri, tetapi juga dengan lingkungan sekitar kita. Jika kita menginginkan kedamaian, kita harus menciptakan kedamaian di dalam hati kita terlebih dahulu. Jika kita menginginkan kesuksesan, kita harus menyelaraskan tindakan kita dengan tujuan kita, tanpa ada ketegangan batin atau keraguan. Ketika kita benar-benar selaras, alam semesta bekerja dengan kita, bukan melawan kita. Pada tingkat dasar, alam semesta beroperasi dengan prinsip keselarasan dalam setiap gerakan dan interaksi. Semua benda yang ada,
dari yang terkecil hingga yang terbesar, memiliki tempat dan perannya sendiri. Inilah sebabnya mengapa kehidupan terasa lebih mudah dan lebih mengalir ketika kita mengikuti aliran alami. Keselarasan ini membawa kita pada pemahaman bahwa segala sesuatunya berada pada waktunya yang tepat, dan kita tidak perlu memaksakan atau mengendalikan segalanya. Namun hidup dalam keselarasan tidak berarti hidup tanpa tantangan. Keselarasan sejati datang ketika kita mampu menerima perubahan dengan penuh keyakinan, menerima kenyataan yang ada dengan ikhlas, dan tetap menjaga keseimbangan dalam setiap situasi. Alam semesta ini tidak pernah berjalan berlawanan dengan kita, tetapi seringkali kita yang gagal untuk melihat dan menyesuaikan diri dengan aliran energi yang ada. Ketika kita merasa terperangkap dalam permasalahan atau konflik, itu adalah tanda bahwa kita tidak lagi berada dalam keselarasan dengan energi semesta. Keselarasan ini juga mengajarkan kita untuk melepaskan kontrol berlebihan. Seringkali, manusia merasa perlu mengontrol setiap aspek hidupnya, dari keputusan besar hingga hal-hal kecil. Namun, dalam alam semesta yang luas ini, kita hanyalah bagian kecil dari jaringan energi yang lebih besar. Oleh karena itu, mencoba mengendalikan segala sesuatu hanya akan menghalangi aliran alami dari kehidupan itu sendiri. Dalam keselarasan, kita belajar untuk menyerahkan sebagian dari kontrol itu kepada semesta, mempercayai bahwa ia akan mengarahkan kita ke tempat yang kita perlukan. Lebih jauh lagi, hukum keselarasan menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita alami, baik itu kebahagiaan, kesulitan, atau penderitaan, adalah hasil dari bagaimana kita berinteraksi dengan energi di sekitar kita. Ketika kita selaras dengan energi positif, kita menarik pengalaman yang membangun dan memperkaya. Tetapi ketika kita terjebak dalam pola negatif, kita akan terus berputar dalam lingkaran ketidakharmonisan. Oleh karena itu, keselarasan tidak hanya tercipta dengan cara menerima segala hal dalam hidup, tetapi juga dengan memutuskan untuk mengalir dengan energi semesta. Menerima setiap perubahan dengan rasa syukur dan keyakinan. Pada akhirnya, hukum keselarasan mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh perhatian dan kesadaran. Mengingat bahwa setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat adalah cerminan dari energi yang kita pancarkan. Dengan menyelaraskan diri dengan aliran semesta, kita tidak hanya hidup lebih harmonis, tetapi kita juga membuka jalan bagi kebahagiaan dan kesuksesan yang lebih besar, yang datang secara alami sebagai hasil dari keselarasan kita dengan segala sesuatu di sekitar kita. Bab 4, Hukum Sebab Akibat. Setiap tindakan memiliki dampak. Hukum sebab akibat adalah salah satu hukum alam semesta yang paling mendalam dan tak terbantahkan. Ini adalah prinsip yang mengajarkan kita bahwa setiap tindakan, pikiran, dan perasaan yang kita keluarkan ke dunia ini akan menciptakan gelombang yang mempengaruhi kita dan lingkungan kita. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa sebab, dan setiap sebab yang kita ciptakan akan berbuah akibat, entah itu dalam bentuk pengalaman yang menyenangkan atau pelajaran yang berharga. Pada intinya, hukum sebab akibat bekerja dalam siklus energi yang saling berhubungan. Setiap keputusan yang kita buat, baik yang besar maupun yang kecil, memancarkan energi yang mengalir kembali kepada kita dalam bentuk pengalaman atau hasil. Inilah mengapa sangat penting untuk selalu sadar dengan niat dan tindakan kita. Karena setiap kali kita memilih untuk bertindak, kita menanamkan benih yang suatu saat akan tumbuh, entah di dalam hidup kita atau dalam kehidupan orang lain. Tindakan kita, meskipun terlihat sederhana, memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan kita. Ketika kita melakukan tindakan dengan niat baik dan tulus, kita mengirimkan gelombang positif yang akan kembali kepada kita dengan cara yang tak terduga. Sebaliknya, jika kita bertindak dengan niat buruk atau egois, kita juga akan menarik akibat yang tidak diinginkan. Semesta tidak membedakan antara baik atau buruk menurut standar manusia, ia hanya merespons energi yang kita pancarkan. Jika kita memberi energi positif, kita akan menarik kembali pengalaman yang mendukung pertumbuhan dan kebahagiaan. Namun hukum sebab akibat bukan hanya tentang tindakan fisik kita. Pikiran kita juga memancarkan energi yang menciptakan akibat. Setiap kali kita memikirkan sesuatu,
kita melepaskan getaran yang akan mempengaruhi masa depan kita. Pikiran negatif tentang diri sendiri atau orang lain dapat menarik pengalaman yang memperkuat pola tersebut, sementara pikiran positif tentang diri dan dunia ini dapat membuka pintu untuk kemungkinan tak terbatas. Ini mengajarkan kita untuk berhati-hati dengan pola pikir kita, karena apa yang kita fokuskan, itulah yang akan berkembang dalam hidup kita. Ketika kita menyadari bahwa setiap sebab memiliki akibat, kita menjadi lebih bertanggung jawab atas apa yang kita ciptakan dalam hidup kita. Ini adalah panggilan untuk kita untuk lebih bijaksana dalam setiap langkah yang kita ambil. Terkadang kita menganggap bahwa akibat yang datang adalah hal yang kebetulan atau tak terhindarkan. Tetapi jika kita lebih memperhatikan, kita akan menemukan bahwa akibat tersebut selalu terkait dengan tindakan, pikiran, atau perasaan kita sebelumnya. Semua itu terhubung dalam jaringan sebab dan akibat yang tidak terputuskan. Lebih dalam lagi, hukum sebab akibat mengajarkan kita bahwa setiap tindakan kita, baik yang terlihat oleh orang lain atau tidak, mempengaruhi keseimbangan energi di sekitar kita. Sebuah kata yang penuh kasih bisa membawa kedamaian kepada seseorang, sementara kata yang menyakitkan bisa menimbulkan luka yang lama. Oleh karena itu, setiap tindakan yang kita lakukan tidak hanya menciptakan efek pada diri kita, tetapi juga pada dunia ini secara keseluruhan. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi, untuk memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah langkah yang membangun, bukan merusak. Selain itu, hukum sebab akibat mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus pada hasil dari tindakan kita, tetapi juga untuk memahami proses yang ada di baliknya. Terkadang, akibat yang datang kepada kita bukanlah hasil langsung dari tindakan kita, tetapi sebuah pelajaran yang diperlukan untuk pertumbuhan kita. Semesta tidak selalu memberikan hasil instan. Dalam banyak kasus, kita diberi waktu untuk merenung dan tumbuh, sehingga ketika akibat itu datang, kita siap untuk menghadapinya dengan lebih bijak dan penuh pemahaman. Penting untuk diingat bahwa kita tidak hidup dalam ruang hampa. Segala sesuatu yang kita lakukan, bahkan yang sekilas terlihat kecil, menciptakan dampak yang jauh lebih besar. Alam semesta bekerja dalam cara yang sangat terorganisir, dan meskipun kadang-kadang kita merasa hasil dari tindakan kita tidak langsung terlihat, hukum sebab akibat selalu bekerja secara konstan. Apapun yang kita lakukan hari ini akan membentuk kenyataan kita di masa depan. Bab 5. Hukum persamaan. Setiap energi mencari kesetaraan. Hukum persamaan adalah prinsip alam semesta yang menunjukkan bahwa segala sesuatu dalam hidup kita akan berusaha untuk menyatu dengan energi yang sebanding. Ini adalah hukum yang sangat mendalam yang mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang kita alami, baik itu dalam bentuk hubungan, pekerjaan, atau pengalaman hidup lainnya, selalu akan diselaraskan dengan energi yang kita pancarkan. Penting untuk memahami bahwa hukum ini beroperasi pada tingkat energi. Energi yang berasal dari pikiran, perasaan, dan keyakinan kita memiliki frekuensi tertentu. Ketika kita merasa bahagia, damai, dan positif, kita memancarkan energi dengan frekuensi tinggi. Sebaliknya, ketika kita terjebak dalam perasaan negatif, seperti kemarahan, kecemasan, atau ketakutan, kita memancarkan energi dengan frekuensi yang lebih rendah. Alam semesta melalui hukum persamaan akan membawa kita pada orang, pengalaman, atau keadaan yang sesuai dengan energi yang kita pancarkan. Hubungan adalah contoh paling nyata dari hukum ini. Ketika kita berada dalam keadaan emosi yang stabil dan positif, kita akan menarik hubungan yang sehat, penuh dukungan, dan saling menguntungkan. Namun jika kita merasa tidak puas dengan diri sendiri atau membawa beban emosional yang belum terselesaikan, kita cenderung menarik hubungan yang mencerminkan ketidakseimbangan tersebut. Alam semesta melalui hukum persamaan akan memastikan bahwa kita dikelilingi oleh orang-orang yang berada pada tingkat energi yang serupa, baik itu dalam hubungan pribadi, profesional, atau sosial. Lebih jauh lagi, hukum ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa segala sesuatu dalam hidup kita adalah cerminan dari energi yang kita berikan. Jika kita ingin mengalami lebih banyak kedamaian, kebahagiaan,
dan kesejahteraan, kita harus terlebih dahulu menyelaraskan diri dengan perasaan-perasaan tersebut. Semesta akan memberi kita lebih banyak dari apa yang kita fokuskan dan rasakan. Ini adalah ajakan untuk lebih sadar akan kondisi batin kita. Karena hanya melalui perubahan energi di dalam diri kita, kita bisa mengubah realitas eksternal kita. Hukum persamaan juga memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kita menarik pengalaman dalam hidup. Jika kita merasakan ketakutan atau kecemasan, kita mungkin akan menarik pengalaman yang memperkuat ketakutan itu. Namun, jika kita dapat membalikan fokus kita dan mulai merasakan rasa syukur, cinta, dan kepercayaan, kita akan menarik pengalaman yang lebih membangun dan membawa kita pada kesempatan yang lebih positif. Ini bukan tentang menjadi seseorang yang tidak merasa negatif, tetapi tentang kesadaran untuk tidak terjebak dalam perasaan tersebut dan menjaga energi kita tetap seimbang. Hukum ini juga mengajarkan kita pentingnya pemahaman diri. Mengapa kita merasa seperti yang kita rasakan? Apa yang ada di balik perasaan kita? Ketika kita mengubah pemahaman kita tentang diri dan dunia ini, kita mulai mengubah pola energi kita. Hukum persamaan memperlihatkan kepada kita bahwa kita tidak perlu mencari di luar diri kita untuk menemukan keseimbangan. Semuanya dimulai dari dalam. Kita harus menjadi contoh dari apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Kehidupan ini penuh dengan kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan diri. Setiap kali kita menyadari bahwa kita menarik sesuatu yang tidak kita inginkan, itu adalah kesempatan untuk melihat lebih dalam ke dalam diri kita dan mempertanyakan apa yang mungkin kita pancarkan. Apakah kita percaya bahwa kita layak menerima yang terbaik? Apakah kita memberi diri kita izin untuk menerima kebahagiaan dan kedamaian? Ketika kita merubah pandangan kita tentang diri sendiri dan dunia, kita mulai menarik pengalaman yang lebih sesuai dengan visi kita. Akhirnya, hukum persamaan mengajarkan kita untuk tidak berfokus pada apa yang terjadi di luar kita, tetapi untuk lebih memperhatikan apa yang terjadi di dalam diri kita. Alam semesta akan selalu menyesuaikan diri dengan energi yang kita berikan. Oleh karena itu, semakin kita menyelaraskan diri dengan energi yang positif dan seimbang, semakin banyak pengalaman positif yang akan kita tarik. Kita menjadi pencipta dalam kehidupan kita sendiri, dan dengan menyelaraskan energi kita dengan tujuan dan harapan kita, kita dapat menciptakan realitas yang lebih indah dan bermakna. Bab 6. Hukum keseimbangan. Alam semesta memiliki keseimbangan yang sempurna. Hukum keseimbangan adalah salah satu hukum alam semesta yang mengajarkan kita tentang pentingnya harmoni dalam segala aspek kehidupan. Alam semesta ini berjalan dengan prinsip keseimbangan yang sempurna, di mana segala sesuatu yang ada di dunia ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan yang alami, baik dalam hal energi, waktu, maupun ruang. Keseimbangan bukan hanya ditemukan dalam hukum fisika, tetapi juga dalam hubungan kita, kehidupan sehari-hari, bahkan dalam emosi kita. Pada tingkat fundamental, hukum keseimbangan mengajarkan bahwa setiap tindakan atau energi yang dikeluarkan akan menemukan cara untuk mencapai titik keseimbangan. Seperti halnya dalam alam, di mana musim berganti, siang berganti malam, atau pasang surut laut, kehidupan kita juga beroperasi dalam siklus keseimbangan. Ketika kita merasa berada di puncak kebahagiaan atau kesuksesan, seringkali kita juga harus menghadapi momen-momen kerugian, tantangan, atau kesulitan. Ini adalah bagian dari siklus alami yang bertujuan untuk mengembalikan kita pada titik keseimbangan. Penting untuk memahami bahwa keseimbangan bukan berarti segalanya selalu harus dalam kondisi yang sama. Sebaliknya, keseimbangan lebih kepada menerima perubahan dan transisi yang terjadi dalam hidup kita. Alam semesta tidak menghindari perubahan, tetapi justru perubahan itu sendiri adalah bagian dari proses untuk menjaga keseimbangan yang lebih besar. Ketika kita menerima naik turunnya kehidupan, kita belajar untuk menjaga keseimbangan batin, bahkan di tengah gejolak emosional atau keadaan eksternal yang tidak terduga. Hukum keseimbangan juga berlaku dalam interaksi kita dengan orang lain. Setiap hubungan yang kita jalani akan melalui fase-fase tertentu, yang kadang penuh kebahagiaan dan di lain waktu penuh tantangan. Namun selama kita menjaga niat baik dan komunikasi yang terbuka, keseimbangan akan tercipta kembali.
Jika kita memberi lebih banyak cinta, perhatian, atau waktu kepada orang lain, semesta akan mengimbangi kita dengan cinta dan kebaikan dalam bentuk yang berbeda. Namun jika kita memberikan energi negatif atau ketidakseimbangan dalam hubungan, kita juga akan merasakan dampaknya, dan hubungan itu mungkin memerlukan waktu untuk sembuh atau diperbaiki. Serupa dengan keseimbangan energi, hukum keseimbangan mengajarkan kita pentingnya mengetahui kapan saat yang tepat untuk memberi dan kapan saat yang tepat untuk menerima. Terkadang kita terjebak dalam pola memberi tanpa batas, berpikir bahwa itu adalah cara terbaik untuk menciptakan kedamaian. Namun tanpa penerimaan yang seimbang, kita akan kelelahan dan merasa terkuras. Semesta mengingatkan kita bahwa hanya dengan memberi dan menerima dengan cara yang seimbang, kita bisa menciptakan kehidupan yang penuh makna dan harmoni. Siklus kehidupan yang melibatkan kelahiran, kehidupan, dan kematian adalah contoh sempurna dari hukum keseimbangan. Setiap fase memiliki tujuan dan peranannya dalam keseluruhan keberadaan. Ketika kita berfokus hanya pada satu aspek kehidupan, seperti kesuksesan materi atau pencapaian pribadi, kita mungkin kehilangan pandangan terhadap elemen-elemen lain yang sama pentingnya, seperti kesehatan mental, hubungan sosial, atau kedamaian batin. Dengan menjaga keseimbangan dalam semua aspek kehidupan, kita menciptakan harmoni yang mendalam dan mampu menerima segala aspek kehidupan dengan lapang dada. Hukum keseimbangan juga mengajarkan kita bahwa kelebihan atau kekurangan energi pada satu sisi bisa menyebabkan ketidakseimbangan yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Jika kita terlalu fokus pada pekerjaan dan mengabaikan waktu untuk keluarga atau diri sendiri, kita akan merasa kosong dan tidak puas. Sebaliknya, jika kita terlalu mementingkan kesenangan dan kemewahan tanpa memperhatikan tujuan hidup yang lebih dalam, kita mungkin akan merasa kehilangan arah. Semesta selalu bekerja untuk mengembalikan keseimbangan dengan mengirimkan pengalaman yang mendorong kita untuk kembali pada titik tengah yang sehat. Akhirnya, hukum keseimbangan mengingatkan kita bahwa segala sesuatu dalam hidup kita adalah sementara dan tidak ada yang tetap untuk selamanya. Ketika kita mengalami kesulitan, kita tahu bahwa masa-masa tersebut akan berlalu dan keseimbangan akan kembali. Begitu juga ketika kita mengalami kebahagiaan atau keberhasilan, kita harus ingat untuk tetap rendah hati dan siap menerima perubahan. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan kesadaran penuh bahwa segala sesuatu yang kita alami adalah bagian dari siklus yang lebih besar, dan keseimbangan alam semesta akan selalu memandu kita untuk menuju keseimbangan yang sejati. Bab 7, Hukum Perubahan. Segala sesuatu pasti berubah. Hukum perubahan adalah prinsip alam semesta yang paling tak terbantahkan, mengajarkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini tidaklah tetap. Seiring berjalannya waktu, setiap elemen dalam kehidupan kita akan mengalami perubahan, dan perubahan ini adalah bagian dari siklus yang tak terelakkan. Alam semesta selalu bergerak, dan tidak ada yang bisa menghindar dari proses perubahan ini, baik itu dalam bentuk fisik, emosional, maupun spiritual. Setiap perubahan yang terjadi, baik besar atau kecil, selalu mengarah pada evolusi. Hukum ini mengingatkan kita bahwa perubahan adalah tanda dari pertumbuhan dan pembaruan. Tidak ada satupun hal yang akan tetap berada dalam kondisi yang sama selamanya. Semuanya berada dalam proses terus-menerus menuju keadaan yang baru, lebih baik, atau lebih disesuaikan dengan realitas yang berkembang. Ini adalah panggilan untuk kita menerima kenyataan bahwa hidup adalah dinamis dan bahwa setiap perubahan membawa kesempatan baru, meskipun kadang-kadang terasa menantang. Perubahan dapat datang dalam banyak bentuk. Dalam kehidupan pribadi kita, mungkin itu bisa berupa perubahan dalam pekerjaan, hubungan, atau cara pandang kita terhadap dunia. Dalam hal yang lebih besar, perubahan dapat terjadi dalam bentuk pergeseran dalam masyarakat, teknologi, atau bahkan perubahan dalam alam itu sendiri. Yang penting untuk diingat adalah bahwa perubahan selalu membawa dampak, baik positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana kita meresponsnya. Alam semesta akan selalu mendukung kita untuk beradaptasi dengan perubahan ini, asalkan kita dapat terbuka untuk prosesnya.
Kadang-kadang kita berusaha keras untuk mempertahankan status quo, merasa takut atau cemas dengan kemungkinan perubahan yang datang. Namun, ketakutan akan perubahan seringkali berasal dari ketidaktahuan kita tentang apa yang akan datang. Ketika kita menanggapi perubahan dengan pikiran terbuka dan hati yang tenang, kita akan menemukan bahwa setiap perubahan sebenarnya adalah bagian dari jalan yang lebih besar yang membawa kita menuju tujuan yang lebih baik. Alam semesta memiliki cara unik untuk mengarahkan kita melalui perubahan, bahkan ketika kita merasa tidak siap atau cemas menghadapi hal itu. Penting untuk mengerti bahwa perubahan tidak selalu berarti kehilangan. Terkadang perubahan adalah proses melepaskan hal-hal yang sudah tidak lagi relevan atau tidak membawa kita pada tujuan kita yang lebih tinggi. Ketika kita melepaskan apa yang sudah tidak mendukung kita, kita memberi ruang bagi hal-hal baru yang lebih baik dan lebih sesuai dengan perkembangan kita. Alam semesta dengan bijaksana menuntun kita untuk membebaskan diri dari keterikatan yang tidak lagi bermanfaat, sehingga kita dapat membuka diri untuk pengalaman yang lebih besar. Salah satu aspek dari hukum perubahan yang sering terlupakan adalah bahwa perubahan seringkali datang dalam bentuk yang tidak terduga. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan datang, namun kita bisa yakin bahwa perubahan yang terjadi adalah untuk kebaikan kita. Terkadang kita merasa bahwa kita tidak dapat mengendalikannya, tetapi jika kita belajar untuk melepaskan kontrol dan menerima perubahan dengan lapang dada, kita akan menemukan bahwa semesta selalu menyediakan jalan yang terbaik bagi kita. Perubahan itu sendiri adalah bentuk kebijaksanaan yang mengarah pada pertumbuhan dan penemuan diri yang lebih dalam. Perubahan juga mengajarkan kita tentang pentingnya fleksibilitas dan adaptasi. Kehidupan yang penuh perubahan mengajarkan kita untuk tidak terikat pada satu cara atau pola lama, tetapi untuk selalu siap untuk beradaptasi dengan keadaan baru. Alam semesta bekerja dengan cara yang misterius, tetapi pada akhirnya semuanya bermuara pada kesejahteraan kita. Jika kita mau membuka diri untuk bertransformasi dan menyesuaikan diri dengan alur perubahan yang terjadi. Akhirnya hukum perubahan mengingatkan kita bahwa hidup adalah tentang perjalanan, bukan tujuan. Selama kita terus bergerak maju dan beradaptasi dengan perubahan yang datang, kita akan terus berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita. Tidak ada yang tetap di tempat, dan setiap perubahan adalah kesempatan untuk menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih sadar. Ketika kita bisa melihat perubahan sebagai teman, bukan musuh, kita akan menemukan kedamaian dalam proses ini dan mulai merangkul setiap momen dengan rasa syukur yang mendalam. Bab 8. Hukum ketertarikan. Anda menarik apa yang Anda pikirkan. Hukum ketertarikan adalah salah satu hukum alam semesta yang paling kuat dan sering dibahas, yang mengungkapkan bahwa kita menarik ke dalam hidup kita apa yang kita fokuskan, pikirkan, dan rasakan. Alam semesta ini beroperasi berdasarkan energi, dan energi kita, baik yang positif maupun negatif, akan menarik energi yang sebanding ke dalam hidup kita. Ini adalah hukum yang memberitahu kita bahwa kita memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan kenyataan kita sendiri melalui pikiran dan perasaan kita. Ketika kita mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang kita inginkan, seperti kebahagiaan, cinta, keberhasilan, atau kedamaian, kita mulai memancarkan frekuensi yang selaras dengan keinginan-keinginan tersebut. Alam semesta kemudian merespons dengan menarik kesempatan, orang-orang, dan situasi yang mendukung visi kita. Sebaliknya, jika kita fokus pada kekhawatiran, ketakutan, atau hal-hal negatif, kita juga akan menarik lebih banyak situasi yang mengonfirmasi ketakutan dan kecemasan kita. Penting untuk menyadari bahwa hukum ketertarikan bukan hanya tentang apa yang kita pikirkan, tetapi juga tentang bagaimana kita merasa. Perasaan adalah energi yang sangat kuat, dan mereka berfungsi sebagai sinyal yang dikirimkan ke alam semesta. Jika kita merasa bahagia dan penuh syukur, kita akan menarik lebih banyak alasan untuk merasa bahagia dan bersyukur. Sebaliknya, jika kita merasa cemas atau takut, kita menarik lebih banyak alasan untuk merasakan kecemasan dan ketakutan tersebut. Oleh karena itu, kunci untuk mengubah kehidupan kita adalah mengubah perasaan kita dan menjaga vibrasi positif dalam diri kita.
Salah satu hal yang seringkali kita lupakan dalam penerapan hukum ketertarikan adalah pentingnya keteguhan dalam keyakinan kita. Alam semesta bekerja sesuai dengan keyakinan yang kita pegang tentang diri kita dan dunia ini. Jika kita yakin bahwa kita tidak layak mendapatkan kebahagiaan atau kesuksesan, maka kita akan menarik kenyataan yang mendukung keyakinan tersebut. Namun ketika kita percaya bahwa kita berhak untuk menerima segala hal baik yang ditawarkan oleh hidup, kita akan membuka pintu untuk menerima berkat-berkat tersebut. Selain itu, hukum ketertarikan mengajarkan kita pentingnya visualisasi. Ketika kita membayangkan dengan jelas apa yang kita inginkan, baik itu sebuah tujuan, hubungan, atau keadaan, kita mengirimkan energi yang kuat kepada alam semesta. Alam semesta akan merespons dengan membawa kita lebih dekat kepada apa yang kita visualisasikan, selama kita benar-benar percaya dan merasakannya sebagai kenyataan yang sudah ada. Dengan berlatih visualisasi secara teratur, kita mulai membentuk masa depan kita dengan lebih sadar dan terarah. Namun hukum ketertarikan juga mengingatkan kita bahwa kita harus melibatkan tindakan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak cukup hanya dengan berpikir positif atau bermimpi besar. Alam semesta merespons energi kita, tetapi kita juga harus berperan aktif dengan mengambil langkah-langkah nyata untuk mewujudkan impian kita. Tindakan kita harus sejalan dengan pikiran dan perasaan kita untuk mencapai keseimbangan yang harmonis dalam proses manifestasi. Seringkali kita merasa frustrasi karena tampaknya apa yang kita inginkan belum datang juga. Namun kita perlu memahami bahwa ada waktu dan ruang untuk segala sesuatu. Alam semesta bekerja dengan cara yang kadang tidak kita mengerti. Dan seringkali hal-hal yang kita inginkan akan datang pada waktu yang tepat. Kesabaran adalah bagian dari proses ini. Ketika kita menyerahkan hasil kepada alam semesta dan tetap fokus pada tindakan positif, kita membuka ruang bagi hasil yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Hukum ketertarikan juga mengajarkan kita pentingnya rasa syukur. Ketika kita berlatih bersyukur atas segala hal yang sudah ada dalam hidup kita, kita mengirimkan sinyal ke alam semesta bahwa kita siap untuk menerima lebih banyak. Rasa syukur adalah frekuensi tinggi yang menarik, lebih banyak alasan untuk kita bersyukur. Semakin kita mengapresiasi hidup kita, semakin banyak alasan untuk merasa bahagia dan puas akan datang kepada kita. Akhirnya, hukum ketertarikan mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah hasil dari energi yang kita keluarkan. Jika kita ingin mengubah kehidupan kita, kita harus mulai dengan mengubah pola pikir, perasaan, dan tindakan kita. Dengan berfokus pada apa yang kita inginkan dan menjaga vibrasi positif, kita menciptakan ruang bagi semesta untuk bekerja mendukung impian dan tujuan kita. Semesta tidak pernah menilai kita, ia hanya menanggapi energi yang kita kirimkan. Oleh karena itu, kita harus menjaga energi kita agar tetap positif dan selaras dengan hal-hal yang ingin kita tarik ke dalam hidup kita. Bab 9, Hukum Harmoni, keseimbangan dalam segala sesuatu. Hukum harmoni adalah prinsip alam semesta yang mengajarkan kita bahwa segala sesuatu dalam hidup ini bergerak dan berfungsi secara sinergis dalam suatu keseimbangan yang penuh kedamaian. Setiap elemen, baik itu dalam tubuh kita, alam, atau dalam kehidupan sosial kita, memiliki peran penting untuk menciptakan keharmonisan yang menyeluruh. Alam semesta berfungsi dengan cara yang sangat harmonis, di mana segala sesuatu saling terhubung dan saling mendukung. Ketika kita berada dalam harmoni dengan alam semesta, hidup kita juga akan terasa lebih damai, penuh dengan kemakmuran dan kebahagiaan. Keharmonisan ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam tubuh manusia, misalnya, keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa menciptakan kondisi kesehatan yang optimal. Ketika salah satu aspek ini terganggu, maka keseimbangan seluruh sistem kita akan terpengaruh. Begitu juga dengan alam semesta, ketika satu elemen atau aspek dalam sistem ini tidak seimbang, maka akan ada dampak yang dirasakan di banyak tempat. Ini mengajarkan kita untuk selalu mencari keseimbangan dalam setiap tindakan dan pilihan yang kita buat, agar kita dapat hidup selaras dengan semesta. Hukum harmoni juga mengingatkan kita untuk melihat diri kita sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar.
Tidak ada satu individu pun yang dapat hidup sepenuhnya terpisah dari yang lain, karena kita semua terhubung dalam jaringan energi yang sangat besar. Ketika kita hidup dalam harmoni dengan sesama, kita mendukung terciptanya kedamaian yang lebih luas di dunia ini. Oleh karena itu, menjaga hubungan yang sehat dan saling mendukung dengan orang lain sangat penting untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan kita dan dalam masyarakat secara keseluruhan. Namun untuk mencapai harmoni sejati, kita harus belajar untuk menerima ketidaksempurnaan. Setiap bagian dari kehidupan ini memiliki siklus dan aliran energi yang tidak selalu mulus. Terkadang kita menghadapi tantangan dan kesulitan, namun itu adalah bagian dari proses menuju keharmonisan yang lebih dalam. Alam semesta mengajarkan kita bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari keindahan, dan setiap perbedaan yang ada adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Harmoni tidak berarti keseragaman, itu berarti menerima perbedaan dan memanfaatkannya untuk menciptakan keseimbangan yang lebih kaya. Salah satu aspek penting dari hukum harmoni adalah kemampuan untuk menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Ketika ketiganya selaras, kita akan merasa lebih damai dan lebih terhubung dengan dunia sekitar kita. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan kebingungan atau konflik batin, itu menciptakan ketidakseimbangan yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental kita. Oleh karena itu, untuk mencapai harmoni, kita harus berusaha untuk menenangkan pikiran, meresapi perasaan kita, dan bertindak dengan kebijaksanaan. Ini adalah proses yang membutuhkan latihan, kesabaran, dan kesadaran penuh. Hukum harmoni juga mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan dalam hubungan kita dengan alam. Alam semesta ini dipenuhi dengan energi yang mengalir dalam siklus yang tak terputus, dan kita adalah bagian dari aliran tersebut. Ketika kita menjaga keseimbangan dalam hubungan kita dengan bumi, menjaga alam, dan bertindak secara bijaksana, kita tidak hanya menciptakan keharmonisan untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi generasi mendatang. Alam memberikan kita segala sesuatu yang kita butuhkan, dan menjaga keseimbangan ini berarti kita menjaga kehidupan itu sendiri. Namun dalam pencarian harmoni, kita harus berhati-hati untuk tidak terjebak dalam usaha untuk mencapai kesempurnaan. Harmoni bukanlah tentang mengontrol segala hal dengan ketat, tetapi lebih tentang menyesuaikan diri dengan aliran kehidupan yang lebih besar. Kadang-kadang, hidup memberikan kita momen ketidakseimbangan yang tampaknya mengganggu, namun itu adalah bagian dari aliran alami. Dengan menerima kenyataan ini dan tidak melawan arus, kita akan menemukan keseimbangan yang lebih dalam. Sebagai manusia, kita memiliki kemampuan luar biasa untuk menyesuaikan diri dengan dunia sekitar kita. Alam semesta menciptakan ritme yang teratur dan alami, dan dengan mengikuti aliran ini, kita akan menemukan kedamaian sejati. Keharmonisan ini hadir dalam setiap aspek kehidupan kita, dari cara kita berinteraksi dengan orang lain, hingga cara kita menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Ketika kita hidup dalam harmoni, kita menjadi bagian dari aliran energi yang lebih besar yang membawa kita menuju kedamaian dan kebahagiaan. Akhirnya, hukum harmoni mengingatkan kita untuk selalu mencari keseimbangan dalam hidup. Tidak hanya dalam diri kita, tetapi juga dalam hubungan kita dengan dunia luar. Ketika kita hidup selaras dengan alam semesta, kita menciptakan ruang untuk kehidupan yang lebih baik, lebih damai, dan lebih seimbang. Bab 10. Hukum keseimbangan. Segala sesuatu memiliki waktu dan tempatnya. Hukum keseimbangan adalah prinsip alam semesta yang mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini terjadi dalam proporsi yang sempurna dan pada waktunya yang tepat. Alam semesta ini sangat teratur, dan setiap elemen yang ada memiliki tujuan dan tempatnya dalam proses besar kehidupan. Setiap peristiwa, baik itu besar atau kecil, terjadi untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam aliran energi yang tak terputus. Ketika kita memahami hukum ini, kita bisa belajar untuk menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik itu kesulitan atau kebahagiaan, memiliki alasan dan waktu yang tepat dalam perjalanan hidup kita. Hukum ini mengingatkan kita bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan waktu yang kita harapkan. Terkadang,
kita merasa terjebak dalam kesulitan atau kekecewaan, namun kita perlu ingat bahwa segala sesuatu terjadi dalam siklus yang lebih besar. Seperti matahari yang terbit dan terbenam, atau musim yang berganti, kehidupan kita pun berjalan dalam fase-fase tertentu. Kesulitan yang kita alami mungkin terlihat berat saat itu, namun pada akhirnya mereka membawa kita menuju pertumbuhan dan pembelajaran yang akan mendalamkan pemahaman kita tentang diri kita dan dunia ini. Dalam hukum keseimbangan ada konsep penting, yaitu tentang memberi dan menerima. Kehidupan mengajarkan kita bahwa dalam setiap hubungan dan interaksi, kita harus menjaga keseimbangan antara apa yang kita berikan dan apa yang kita terima. Ketika kita memberi dengan tulus, kita menciptakan aliran energi yang positif yang akan kembali kepada kita dengan cara yang tak terduga. Namun penting juga untuk menerima dengan lapang dada. Terkadang kita merasa ragu untuk menerima kebaikan atau berkat dari orang lain, tetapi kita perlu memahami bahwa menerima adalah bagian dari keseimbangan ini. Kehidupan tidak hanya tentang memberi, tetapi juga tentang membuka diri untuk menerima dengan penuh rasa syukur. Di sisi lain, hukum keseimbangan juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu fokus pada satu hal atau aspek dalam hidup kita. Ketika kita hanya memberi perhatian pada satu bagian saja, kita bisa kehilangan pandangan akan gambaran yang lebih besar. Dalam pencarian kesuksesan atau kebahagiaan, kita perlu menjaga keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan kita, baik itu pekerjaan, keluarga, kesehatan, maupun waktu untuk diri sendiri. Ketika kita mengabaikan satu aspek, keseimbangan kita terganggu, dan ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan emosional kita. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengevaluasi kehidupan kita secara holistik dan memastikan bahwa setiap bagian mendapat perhatian yang cukup. Namun, kita juga diajarkan oleh hukum ini untuk menerima bahwa kadang-kadang kita tidak dapat mengontrol hasil dari setiap usaha kita. Meskipun kita bekerja keras dan berusaha memberikan yang terbaik, ada banyak faktor di luar kendali kita yang menentukan hasil akhir. Hukum keseimbangan menunjukkan bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita peroleh, tetapi juga tentang bagaimana kita menerima setiap situasi dengan rasa syukur dan kedamaian. Kita harus percaya bahwa setiap hasil, baik itu sesuai harapan atau tidak, memiliki tempatnya dalam proses pembelajaran kita dan membawa kita lebih dekat ke tujuan hidup yang lebih besar. Salah satu aspek penting dalam hukum keseimbangan adalah tentang mengetahui kapan harus melepaskan. Terlalu banyak berpegang pada sesuatu, baik itu sebuah impian, hubungan atau harapan, dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hidup kita. Alam semesta mengajarkan kita bahwa dalam beberapa kasus kita harus melepaskan kontrol dan membiarkan segala sesuatu terjadi sesuai dengan aliran alami. Ketika kita melepaskan, kita membuka ruang untuk sesuatu yang lebih baik dan lebih sesuai dengan tujuan kita yang lebih tinggi. Ini adalah prinsip ketulusan dan penerimaan yang membantu kita menjaga keseimbangan batin. Keseimbangan bukan berarti hidup tanpa tantangan, tetapi tentang bagaimana kita merespons tantangan tersebut. Hukum keseimbangan mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat pada kesuksesan atau kegagalan, tetapi lebih fokus pada bagaimana kita belajar dari setiap pengalaman. Ketika kita bisa menerima keduanya, baik kesulitan maupun keberhasilan, sebagai bagian dari perjalanan hidup, kita menciptakan ruang untuk pertumbuhan dan pengembangan yang lebih dalam. Keseimbangan juga mengingatkan kita untuk berhubungan dengan dunia di sekitar kita dengan cara yang penuh kesadaran. Alam semesta ini adalah cerminan dari apa yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan. Ketika kita berada dalam keseimbangan dengan alam semesta, kita menjadi lebih terhubung dengan energi-energi yang ada di sekitar kita. Ini membuka pintu untuk merasakan kedamaian yang lebih mendalam, dan pada akhirnya hidup kita pun menjadi lebih harmonis dan penuh dengan kebahagiaan. Setiap hukum alam semesta yang telah kita bahas menunjukkan bahwa kita bukanlah individu yang terpisah, melainkan bagian dari sistem yang lebih besar dan lebih kompleks. Alam semesta bekerja dalam cara yang sangat harmonis dan teratur, dan kita, sebagai bagian dari sistem ini, memiliki kekuatan untuk beradaptasi dengan energi-energi yang ada.
Dengan memahami dan mengintegrasikan hukum-hukum ini dalam kehidupan kita, kita bisa mencapai kehidupan yang lebih damai, lebih sukses, dan lebih penuh dengan makna. Menghidupi hukum-hukum alam semesta ini bukanlah tugas yang mudah, namun itu adalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan tentang dunia ini. Ketika kita menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima ketidaksempurnaan, dan mengikuti aliran energi semesta, kita akan menemukan bahwa hidup ini jauh lebih sederhana dan lebih indah dari yang kita bayangkan. Semoga hukum-hukum ini memberikan pencerahan dan menjadi panduan bagi perjalanan spiritual Anda. Ingatlah, semesta selalu bekerja untuk kebaikan Anda, dan dengan mengikuti hukum-hukum ini, Anda akan mulai merasakan kedamaian yang sesungguhnya dalam hidup Anda. Semesta ini adalah cermin dari energi yang kita pancarkan, dan ketika kita memancarkan energi yang selaras dengan keharmonisan, cinta, dan kebijaksanaan, kita akan menarik ke dalam hidup kita segala kebaikan yang semesta tawarkan.